Baik, Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Lucia dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pagi ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat tuntunan penyertaan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami, sehingga kami semua boleh dapat mengambil bagian dan dapat memahami apa yang kami lakukan atau dengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembahasan materi di mana anak-anak sudah mengikuti pembelajaran selama beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, Ibu akan masuk dalam pembahasan materi hari ini, keseluruhan materi. Mari kita perhatikan materi hari ini dalam kutipan kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kata Pentakosta mengandung makna hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Inti khotbah dari Petrus pada peristiwa Pentakosta adalah Yesus Kristus telah disalibkan mati dan telah bangkit lalu naik ke surga meninggalkan para murid-muridnya. Pada peristiwa Pentakosta juga, di sana dikatakan adanya persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang merupakan pemahaman dari pengertian gereja yang sesungguhnya. Persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus merupakan pemahaman dari pengertian gereja yang sesungguhnya. Konsep yang benar tentang makna syair lagu Aku gereja, kau pun gereja adalah semua pengikut-pengikut Kristus. Gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Dalam perjanjian lama, Pentakosta merupakan hari yang penting bagi umat Yahudi. Itu dapat kita baca dalam Keluaran 34 ayat 22 dan dalam perjanjian baru, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang mengisahkan bahwa pada saat peristiwa Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di kota Yerusalem. Kata eklesia berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap atau dosa menuju terangnya yang ajaib, yang berkaitan dengan teks Alkitab di atas, maka hal itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Pada peristiwa Pentakosta juga, di sana dikatakan bahwa Pentakosta mengandung sesuatu yang bersifat sementara dan kekal. Sesuatu yang sementara yaitu yang nampak dan hilang, sedangkan yang kekal adalah Roh Kudus yang tetap tinggal dalam kehidupan jemaatnya. Peristiwa Hari Raya Pentakosta juga mengandung sesuatu yang bersifat sementara dan kekal. Nah, tanda-tanda pada peristiwa Pentakosta adalah tiupan angin keras, lidah-lidah api, dan bahasa roh. Makna dari tanda-tanda yang terjadi pada peristiwa Pentakosta tersebut adalah kehadiran Allah dalam kehidupan para murid dan dorongan atau motivasi kepada murid untuk tetap memberitakan Injil, dan Roh Kudus tetap menyertai mereka. Salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya adalah menguatkan iman orang-orang percaya dan mengarahkan orang-orang percaya kepada Tuhan.
Yang berikut, para murid yang tinggal bersama-sama dengan jemaat saat itu lamanya 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Dan karena itu murid-murid Yesus untuk pertama kali disebut Kristen di kota Antioquia. Nah, di sini kita akan melihat cara hidup jemaat yang pertama, yaitu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Karena itu mereka selalu bertekun, selalu berdoa, dan selalu hidup dalam berbagi kasih. Nah, dasar daripada perkembangan gereja di dunia adalah amanat agung Tuhan Yesus. Gereja bersifat universal, artinya bahwa menjadi anggota gereja adalah hak setiap orang-orang percaya. Karena itu, tujuan utama Allah menempatkan remaja Kristen di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, supaya remaja saling melengkapi, mengasihi, dan menghargai. Yang berikut, dengan melihat pertumbuhan gereja, maka salah satu usaha gereja yaitu adanya gerakan ekumene yang bermaksud untuk menjaga keesahan gereja-gereja di dunia. Sekumpulan kawanan domba yang digembalakan oleh seorang gembala. Dalam kaitannya dengan kata gereja yang berasal dari bahasa Portugis disebut dengan istilah igreja. Gereja mengalami perkembangan yang pesat dan juga membawa dampak adanya berbagai denominasi gereja. Karena itu adanya gerakan ekumene yang bertujuan untuk menjaga hakikat keesahan gereja. Kegiatan mengumpulkan sumbangan bagi sesama yang mengalami bencana alam, menjenguk teman yang sakit. Hal tersebut merupakan tugas pokok gereja dalam bahasa Yunani yang disebut dengan diakonia atau pelayanan. Sesuatu yang kekal ialah sejak saat itu Roh Kudus tetap tinggal dalam jemaatnya dan membuatnya menjadi sesuatu yang baru, yakni tubuh Kristus. Pada hari raya Pentakosta dimulailah masa baru di mana orang-orang percaya mulai hidup dengan kekuatan Roh Kudus, dan sejak itu pula Roh Kudus hidup dalam jemaat, memimpinnya dan melakukan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah, yakni mengerjakan pertobatan. Allah melimpahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya agar mampu mewartakan kabar baik atau berita sukacita atau Injil tentang Yesus Kristus. Nah, anak-anak, di sini kita akan masuk dalam sifat-sifat gereja, yaitu yang pertama, gereja itu kudus, gereja itu gereja itu esa, dan gereja itu rasuli. Kudus artinya diasingkan, dan yaitu secara umum, esa gereja satu adanya, dan rasuli artinya adanya pengajaran-pengajaran dalam kehidupan para rasul. Yang berikut, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 diceritakan, maka bangkitlah seorang dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini.
tokoh yang memberitakan tentang Yesus yang telah bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem adalah Petrus. Dan karena itu dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7 diceritakan pula bahwa gereja perdana atau gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, bahkan bertambah jumlah orang-orang percaya. Karena itu para rasul mengalami kesulitan dalam pelayanan terhadap jemaat, sehingga para janda dan yatim piatu terabaikan. Maka rasul sepakat untuk memilih 7 orang pelayan yang penuh dengan roh dan hikmat, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Pasal 2 dari Kisah Rasul ayat 41-47 juga menceritakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Teks Alkitab di atas merupakan cara hidup jemaat perdana atau mula-mula. Gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus kepada semua orang percaya. Karena itu, tujuan dari tugas kita sebagai saksi Kristus adalah menyatakan hal-hal yang baik dan benar. Baik anak-anak, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu menurut kesaksian Alkitab bahwa pada hari Pentakosta berdirilah seorang rasul yang dengan pimpinan Roh Kudus berani berdiri dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan pada saat itu banyak orang yang memberi diri dibaptis dan bertobat. Tokoh yang dimaksud dari cerita Alkitab di atas adalah Petrus. Yang berikut mempengaruhi remaja supaya dapat berpikir, merasakan dan bertindak dalam kaitannya dengan apa yang diyakininya salah atau benar, merupakan tujuan disiplin yang diajarkan di rumah. Yang berikut, fungsi gereja adalah melakukan pembaharuan di tengah dunia yang terus berubah dan menyampaikan kebenaran berdasarkan Alkitab, yaitu firman Allah yang dapat mengubah hati, pola pikir manusia agar berkenan kepada Allah. Nah, nilai-nilai dari dasar yang dilakukan oleh seorang remaja Kristen dalam hal melayani di sekolah adalah setiap siswa harus taat melaksanakan semua aturan yang berlaku di sekolah. Karena adanya keterbatasan kita, maka sebagai pelajar kita dapat mengabarkan Injil dan bersaksi melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang bahwa karena adanya keterbatasan kita, maka sebagai remaja Kristen atau pelajar, kita dapat mengabarkan Injil dan bersaksi melalui perbuatan dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita selaku orang beriman tidak mampu mengucap syukur kepada Tuhan ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, karena kita lebih terdorong untuk selalu berkeluh kesah dan bersungut-sungut
Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, di sini salah satu diaken atau pelayan meja yang menjadi martir demi Kristus adalah seorang yang bernama Stefanus. Anak-anak, kita masuk pada tugas pokok gereja. Ada 4 tugas pokok gereja dalam bahasa Yunani yang yaitu koinonia, marturia, diakonia, dan didaskalia. Ibu ulang bahwa ada 4 tugas pokok gereja dalam bahasa Yunani, yaitu koinonia, marturia, diakonia, dan didaskalia. Arti dari gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi, tugas gereja bersaksi tadi yaitu marturia, yaitu menyampaikan bahwa Injil adalah kabar sukacita. Sekali lagi, arti dari gereja yang bersaksi adalah menyampaikan bahwa Injil adalah kabar sukacita atau berita baik dari Tuhan Yesus. Baik anak-anak, kita lanjut. Gereja sebagai umat Allah yang terus-menerus mengalami pembaharuan. Contoh konkret yang terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 di kalangan gereja Kristen Protestan diperingati sebagai Hari Reformasi atau yang disebut dengan Hari Martin Luther. Yang berikut, gerakan tersebut di atas oleh seorang tokoh sebagai pelopor yaitu Martin Luther. Ciri gereja utama gereja reformasi adalah pengakuan terhadap ke-7 konsili dan ke-5 sola. Saya ulang, ciri utama gereja reformasi adalah pengakuan terhadap ke-7 konsili dan ke-5 sola. Selain itu juga muncul doktrin ke-5 sola, yaitu sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Sola gratia yang berarti bahwa keselamatan adalah anugerah Allah atau pemberian cuma-cuma dari Allah, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yang berikut, dasar dan motivasi pelayanan Yesus adalah kasih Allah. Jadi dasar dari pelayanan Yesus adalah kasih Allah. Sama juga dengan kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mau melayani, kita harus dasari semua pelayanan kita di dalam kasih Allah. Baik, sampai di sini anak-anak, ibu berharap kalian bisa dapat mengikuti penjelasan ibu sehingga anak-anak bisa mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 21 September. Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang telah menolong memampukan kami untuk kami boleh ada dalam satu persekutuan melalui pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, menolong anak-anak, mengingatkan anak-anak untuk memahami dengan baik materi yang barusan hamba sampaikan. Dan biarlah mereka juga mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester pada minggu depan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berilah kesehatan kepada seluruh anak-anak, bahkan kami sebagai guru, sehingga kami semua mampu melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan embankan di atas pundak kami masing-masing. Ini doa ini, syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus
kami datang dan berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.